Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ini entah berita baik atau berita tidak baik begitu ya. Ketika sekarang Alvin Lim ya menunjuk ke Bang Rasman ya sebagai kuasa hukumnya ini ya terkait dengan pelaporan yang dilakukan oleh para pramugari. Tapi yang menarik semeton ya, ini penjelasan Bang Rasman ini kok bagaimana begitu ya, yang menganggap bahwa kasihan tuh ya kliennya lagi sakit gitu ya. Jadi menarik untuk kita reaksi semeton. Gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Alvin Lim, ini klien saya. Saya minta tolong kepada banyak pihak untuk tidak terlalu merespon yang disampaikan oleh klien kami Pak Alvin Lim. Karena beliau itu posisinya sedang kurang sehat. Dan harap dimaklumi. Adapun tentang Kate Victoria Lim, dan kemarin malam kami kontak dengan Pak Alvin Lim, kami akan juga mengadakan pertemuan untuk kami datang ke Barreskrim. Nah itu sebetulnya ya, karena kita tahu dalam setiap penyampaian atau statement disampaikan oleh Bang Alvin ini, kita dengar sebagai statement yang sering memanas-manasin gitu ya, yang dengan gaya dan nada bicara yang maunya berantem aja gitu kan. Seperti ini sebetulnya. Ya kan, masa lu boleh pakai medsos, gua nggak boleh pakai medsos? Simple kok, di situ aja mas, gitu loh. Jadi argumen dia tuh kalau menurut saya sampah. Tuh, sampah katanya. Tapi kan foto itu kan foto pengusaha atau yang punya kafe itu, dia juga udah ngejelasin pada saat itu juga emang acara ulang tahun dan di situ banyak orang. Dan saya sudah bilang mas, yang upload foto itu bukan saya. Saya lagi di Cina, saya cuma ngambil video saya kirim ke tim media. Diapain siapa, apa kemana, saya nggak tahu. Dan saya nggak mau tahu. Tapi kan, biar polisi aja yang cari tahu nanti. Tapi kan dari proses, maaf ya saya juga paham. Nggak apa-apa. Dari proses prosedur itu kan juga maksudnya mempublish juga, mengasih itu video. Saya nggak publish. Bukan saya yang publish. Tapi kan sumbernya dari situ foto, apa videonya enggak, bukan? Kagak, kan sudah saya bilang. Saya cuma upload video saya. Video saya ngomong. Kan di depan ada fotonya dia sama Haka tuh. Habis itu kan ada video saya. Jadi video saya ngomong, saya kirim ke tim media. Iya, hanya pahamin ngomongnya aja gitu. Iya, terus sama mereka ya diedit. Dikasih thumbnail, apa semua segala macam. Jadi siapa dan mengapa, saya nggak tahu. Karena sekali lagi saya bilang, bukan PT saya. Dan mereka pun juga sekarang sudah tahu kan, itu bukan PT saya. Dia pasti udah pull ahunya. Nggak ada nama saya di situ. Jadi dibilang PT saya gimana? Saya narasumber mas. Sama kayak saya ditanyain nama Intens atau Cumi-Cumi atau siapa, ya kan berterus-terusan, apa saya yang punya media tersebut? Ya kan, saya ngomong nih kayak begini, dapat video kasih ke kalian. Kalian mau tambahin di depannya foto kucing lagi bersetubuh juga, kan saya nggak tahu gitu loh. Ya kan, ya itu bukan urusan saya. Saya hanya bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan. Nah itu sebetulnya memang apa yang disampaikan, statement yang disampaikan selama ini memang sesudah disampaikan. Kalau diminta klarifikasi memang ada saja gitu alasannya ya, yang untuk katanya sih itu bukan dari saya lah gitu kan. Tapi kan kalau memang tujuannya bukan apa yang dikomentari oleh netizen sekarang, kan tidak usah saja begitu. Contoh yang tadi itu sambil videoin gitu, ada thumbnail, ada apa di sampingnya, di HP-nya mungkin ya. Itu kan menimbulkan reaksi yang pasti akan dikejar juga gitu oleh para pencari berita gitu ya. Tapi ini penjelasan lengkapnya ya tentang Alvin dari sekarang kuasa hukumnya itu Abang Rasman. Yang dimana sekarang saya lihat statement Abang Rasman juga sudah mulai nadanya agak rendah gitu kan. Senang sekali kita dengar sekarang ya nada bicaranya. Ini dia videonya. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Alvin Lim secara norma hukum tentu beliau sudah pikirkan. Yeah. Sedangkan somasi yang disampaikan oleh pramugari itu hak mereka. Hanya saja mungkin dipertanyakan, kok pramugarinya mewakili pramugari Indonesia, orangnya cuma segitu. Tapi itu hak personality dari pemberi somasi.
Saya tidak bisa bicara terlalu jauh di kasus ini, dan saya hanya minta tolong agar fokus ke kasus Agus dan Iya, Novi. betul. Kasihan Agus tidak berobat-berobat, kasihan juga ke Novi yang sekarang kehidupan pribadinya jadi diubek-ubek. Saya pikir tidak ada yang paling mulia di kasus ini kecuali mempersatukan mereka, dan jangan membuat masalah ini menjadi lebar sehingga ini menjadi tontonan publik yang tidak Betul sehat. sekali, Bang. Sekarang sudah timpa menimpa, kalau saya tidak salah sudah empat laporan polisi. Iya, tidak betul. Kapan selesainya? Saya berharap ini bisa segera dituntaskan di internal pengacara dan bisa segera membantu untuk bisa Novi dan Agus Islam. Nah, itu juga yang menjadi harapan kita bersama Semeton ya, apa yang disampaikan oleh Abang Rasman begitu. Biar ini selesai lah ya, ini di awal tahun gitu kan. Jadi itu juga yang kita harapkan sekarang dari Abang Rasman, mudah-mudahan bisa memediasi ya, dan nanti mereka berdua itu bisa menemukan titik perdamaian lah ya, sehingga apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi tujuan awal ini terjadi akan kembali begitu ya. Tapi apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari donatur, sebenarnya kan sekarang masalahnya ada di donatur saja ya, karena Tenopi sudah melepaskan diri dari yayasan itu begitu ya. Nah, persoalan sekarang masih saja digiring seperti ini ya, kita bisa nilai dari siapa dan apa tujuannya begitu ya. Islah itu dalam bahasa Arab rukun, rekonsiliasi, dan damai. Begitu, silakan yang lain. Bang, soal Agus Salim Bang kan menginginkan uang donasi kembali ya, agar bisa berobat. Itu gimana sih Bang dari pihak Alvin sendiri, tanggapannya sebagai kuasa hukum? Makanya karena Agus tidak punya, mohon maaf ya, menurut saya Agus kurang punya sikap. Iya, setuju. Saya nggak ngerti apakah pengacaranya FA ada perjanjian tertulis sehingga Agus ini tidak berani bersuara. Iya. Dalam pengertian kalau kurang nyaman kan boleh menyampaikan ke publik, saya udah nggak nyaman nih gitu. Kalau seandainya ada tekanan dari pengacara. Benar. Nah, saya kira kalau meminta dana donasi oleh Agus untuk dia berobat wajar-wajar saja. Iya. Tapi Novi juga perlu komitmen yang jelas dari Nah, Agus. setuju Bang. Nah, persoalannya Ini benar sekarang para pengacara mereka ini berseteru. Dan dua-dua ini nggak ngerti hukum. Ya. Agus tidak mengerti hukum, Novi tidak mengerti Betul. hukum. Sehingga sulit keluar. Maka saya katakan, sebaiknya Agus, you bicara ke Novi, Ya. udah gua kasih obat. Tapi nggak usah teriak-teriak. Benar. Lalu kemudian besok nggak suntas-suntas. Saya mengharapkan mereka segera berdamai dan bisa diobati. Dan nggak bagus juga kita sebagai Ya. lawyer, ya, dalam keadaan orang sakit kita berseteru. Ya. Menurut saya kurang sehat ini, ya. Jadi saya berharap sudahi kasus-kasus yang membias kemana-mana, yang tidak substantif, justru merugikan klien kita sendiri. Menurut saya pengacara Novi sekarang tidak nyaman juga kalau tiap hari kliennya diserang. Ya. Begitu juga dengan Agus, tidak nyaman juga kalau Agusnya juga tidak berobat-berobat. Saya melihat sudah berapa orang yang menjanjikan akan mengobati Agus, tapi sampai hari ini nggak berobat-berobat. Benar, Bang. Nah, kalau saya berpikir ya sudah, ambillah jalan tengah, pakai aspek kemanusiaan, bersatu untuk mengobati ini. Nah, kalau kalian memang ada dendam pribadi antara pengacara, ya bereskan di luar kasus Agus. Nah, setuju ya, kali ini statement Bang Rasman ini keren ya. Ya, di mana memang kasus ini sesimpel itu sebenarnya ya. Jadi yang itu juga yang jadi pertanyaan, apakah ada perjanjian memang yang terjadi antara Agus dan FA ya, sehingga Agus tidak berani mengambil sikap sekarang begitu ya. Tapi yang sebenarnya Semeton ya, yang sebenarnya itu bisa dilakukan antar kedua belah pihak begitu ya, antar hati ke hati gitu, antara Agus sama Tenopi. Tapi kalau persepsi saya, pendapat saya Semeton, kenapa itu belum terjadi? Karena terlanjur terlalu banyak kata-kata yang melukai kemarin yang keluar dari mulutnya Agus begitu ya, sehingga sekarang ini itu yang membuat mungkin ya jadi pertimbangan Agus untuk berdamai gitu dengan Tenopi. Tapi di sisi lain dia itu sangat membutuhkan tuh
uang atau dana yang kemarin dia tidak inginkan gitu, ya. Supaya selesai dan fair gitu. Oke, Oke silakan. bang, satu lagi dong bang. Satu lagi Ini nih, dulu, Bang. ini dulu. Oh, soal Kak Fitri jadi saksi bang, kan Kak Fitri sempat. Pin lagi. Ini soal video viralnya Bang Farad sama Bang Densu dari pihak Alvin sendiri, gimana sih komentarnya? Itulah dia. Makanya saya bilang, apakah kita sesama lawyer bisa saling buka? Harusnya kan tidak boleh. Ada etika. Itu yang saya jaga dari awal. Kok ini si Agus dengan si Novi tidak tuntas-tuntas, yang perang antar pengacara saling lapor. Ya, Saya nggak ngerti apakah ini yang disebut dengan penggorengan opini bener. untuk bisa tampil kemana-mana. Saya pernah dikritisi oleh Pak Alvin Lim ketika saya membela Polri waktu kasus Vina dan Eki. Nah, saya juga mengkritisi rekan saya tersebut, Pak Alvin Lim. Saya telepon beliau, saudaraku, tolong ya, tahu sering ini komentari tentang Bang Riki Sitohang, tentang Herwanto, adik kita duduk sama. Oke Bang, siap. Saya telepon Adinda Herwanto, saya telepon Bang Riki. Nah, jadi saya kan mengamati nih. Ya, tapi kalau masing-masing pihak tidak bisa menahan diri, ya saya nggak bisa paksakan. Saya berkutat pada kasus laporan Kek terhadap Hotman dan Herwanto. Tapi kalau kalian minta pendapat saya, menurut saya sangat tidak elok. Justru terjadi saling buka. Ya. Pablo bilang ada rekaman suara, begitu ya. Kemudian Farhad bilang ada rekaman suara. Kemudian Pak Alvin Lim bilang ada rekaman suara. Nah, rekaman suara ini nggak ada satu yang menjurus untuk bagaimana mereka dudukkan Novi dengan Agus lalu kemudian berubah. Ya. Yang ada sekarang saling berteru antara mereka sampai urusan pramugari di urusan ini. Iya, Bingung benar. saya. Antara darat dan udara udah nih ceritanya. Ya, orang buta matanya karena disiram air keras, kasusnya pergi entah kemana-mana sampai urusan gigi kuning, ikut-ikut lagi si pengacara si hitam kumal komentari. Ya, kayak betul aja hidupmu, gigimu juga kuning dulu kok. Kan kau baru sekarang kau baru mulai bergaya kau. Emang nggak cerita mantan asprimu bagaimana badanmu bau dan juga deh. penuh dadak ketika kau melakukan di Kelapa Gading. Udahlah bro. Ya, Ikut saya dah. bersyukur pada Allah berkat teman-teman media, mudah Allah melindungi saya, Allah menjaga lisan saya. Apa yang saya dapatkan hari ini dari Allah dan bantuan kita semua dan kalian. Karena itu saya selalu kooperatif. Dan Yeah. janganlah kalian lupa pula tentang kasus yang sedang berjalan di PN Jakarta Utara. Kalau nanti begitu, saya nanti susah kalian temui. Sejauh ini Datang ke sana kalian. Dengar dulu itu. Nah, itu yang terjadi di akhirnya, ikut juga dia menggiring-giring ke sana kemari gitu. Ya. Dari semua statement atau penyampaian disampaikan Abang Rasman, saya setuju begitu ya. Berdamailah ya, berdamai. Kita temukanlah titik terangnya gitu. Mau dibawa kemana nih kasus ini gitu ya. Kalau memang dengan komitmen masih kekeh dengan komitmen masing-masing, ya sudah gitu kan. Semuanya akan rugi gitu ya. Terutama si Agus gitu, pasti akan rugi. Sekarang kan setiap pengacara ini sudah calling down semua gitu kan. Ko Alvin juga sudah nih ya. Terus Bang Pablo juga sudah, Gary juga sudah nih ya. Tinggal antara si Agus sekarang yang masih kemarin ya ngeluarin statement-statement yang bikin geram netizen lagi ya, dengan para donatur sekarang. Tapi donatur sih sebenarnya sudah menutup rapat-rapat pintu damai begitu ya. Jadi bagaimana ini ya? Jangan lagi ada saling salah menyalahkan ya. Jadi segitu sebeton videonya ya. Semoga videonya bisa menghibur sebeton semua. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.